Maka sekarang saudara, tibalah kita untuk rapatkan barisan, kita turun ke jalan lagi saudara. Kita demo eksekutif, yudikatif, legislatif, semuanya kita turun demo lagi saudara. Takbir. Kita harus unjukkan kekuatan kita. Capek kita sudah ngomong saudara, tinggal kekuatan kita turun. Jangan sampai lepas momen ini. Kemarin kalau kita punya hitungan saudara, melawan daripada kekuatan cukong komunis yang ingin merebut Jakarta, yang ingin merebut Indonesia saudara, dengan kekuatan 212 itu semuanya Allah kasih kita anugerah yang besar. Rizik Syihab itu sudah dipenjara, dan kalau kalian ingin meminta membebaskan, itu ada mekanismenya, bukan dengan cara reunian bos. Reuni itu bukan solusi untuk membebaskan Rizik Syihab loh. Dan lucunya lagi, waktu Rizik Syihab di penjara di era SBY, kenapa kalian tidak melakukan aksi seperti ini, seperti sekarang ini? Dan keenam laskar tersebut telah mati syuhada atau mati syahid karena telah membela Big Imam mereka. Loh kok sekarang kalian minta untuk mengusut tuntas keenam syuhada itu? Seharusnya kalian berterima kasih kepada polisi yang telah mengirimkan mereka ke surga dong. Bukan malah kalian teriak-teriak pelanggaran HAM lah. Kepada sahabat-sahabat saya, kepada Lutfi, Reza, Faiz, Ofian, Andi, Kadafi, antum sedang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo teman-teman, ada kabar baru nih. Nopel Omfong membeberkan pihaknya akan menggelar reuni 212 yang rencananya akan digelar pada 2 Desember 2021. Jadi si Omfong ini mengklaim bahwa reuni 212 ini akan diikuti 7 juta umat. Benarkah akan diikuti 7 juta umat? 1000% saya tidak percaya dan tidak ada 7 juta umat itu. Dan saya rasa umat yang diklaim novel Omfong ini sudah malas ya mau reunian yang hanya dapat nasi bungkus, jemur di panas, keliling-keliling Monas, terus pingsan, lalu pulang tidak bawa apa-apa. Kata novel Omfong lagi, umat yang dia klaim itu sudah pada kangen semua untuk bertemu di Monas. Ya mungkin mereka ini kangen makan bareng bersama nasi uduk, kangen jemuran di bawah terik matahari di Monas, atau kangen kencing bareng di bawah pohon. Hahaha. Menurut Nopel lagi, umat sudah pada rindu semua. Ya mungkin mereka ini rindu melihat bakal calon wakil presiden Nopel Omfong akan berorasi bahwa dia siap menjadi calon wakil presiden yang akan berdampingan dengan Anies Baswedan. Teman-temanku semua, saya merasa kalau gerakan reuni 212 ini bukanlah murni gerakan agama, tapi gerakan politik yang berbalut agama. Dan itu sudah terbukti kalau kelompok ini pernah ikut andil dalam perhelatan Pilpres 2019 dengan mendukung Prabowo Sandiaga. Dan itu nyata, tidak bisa dinafikan lagi oleh kelompok itu. Lalu kenapa kelompok ini tidak buat partai saja ya? Kan Nopel sudah mengklaim kalau reuni itu akan dihadiri 7 juta umat. Sangat bagus sekali kalau mereka bikin partai karena kadernya ada 7 juta orang. Daripada reunian dengan dalil membela agama tapi tujuan sebenarnya adalah politik yang menjadikan agama sebagai tamengnya. Nah teman-teman, rencana reuni 212 kali ini adalah kelompok kadrun nasi bungkus ini mau mendesak agar dibebaskan Rizik Syihab dari penjara dan usut tuntas kematian 6 laskar ex-FPI di kilometer 50 Jakarta Cikampek pada 2020 yang lalu. Membaca rencana mereka itu, saya kok merasa geli ya dengan dua agenda dari kelompok kadrun itu. Rizik Syihab itu sudah dipenjara. Dan kalau kalian ingin meminta membebaskan, itu ada mekanismenya, bukan dengan cara reunian bos. Reuni itu bukan solusi untuk membebaskan Rizik Syihab loh.
Dan lucunya lagi, waktu Rizik Syihab di penjara di era SBY, kenapa kalian tidak melakukan aksi seperti ini, seperti sekarang ini? Dan yang berikutnya, kalian meminta untuk mengusut tuntas kematian 6 Laskar X FPI. Kalian itu pekok atau bagaimana sih? Atau kalian ini kurang update berita ya? 2 dari 3 polisi tersebut sedang menjalani proses persidangan dalam kasus kematian 6 Laskar X FPI Pakok itu, bos. Jadi, tolonglah update berita terus supaya tahu perkembangan berita akhir-akhir ini. Tapi dulu saya jadi teringat dengan pernyataan Babe Haikal Hasan di waktu acara pemakaman 6 Laskar X FPI itu. Di depan segenap keluarga korban dan keluarga ex-FPI, Babe mengatakan kalau 6 laskar itu sudah bertemu Rasulullah di surga sana. Dan ke-6 laskar tersebut telah mati syuhada atau mati syahid karena telah membela Big Imam mereka. Loh kok sekarang kalian minta untuk mengusut tuntas ke-6 syuhada itu? Seharusnya kalian berterima kasih kepada polisi yang telah mengirimkan mereka ke surga dong. Bukan malah kalian teriak-teriak pelanggaran HAM lah. Dasar pakok kalian. Tapi akhirnya saya pun berpikir begini ya teman-teman. Rencana reuni 212 ini tidak mungkin berdiri sendiri. Saya yakin pasti ada penggerak di belakangnya. Ada donaturnya, ada bohirnya yang merasa periuk nasi mereka diganggu oleh pemerintahan kita saat ini. Hingga akhirnya mereka mengeluarkan cuan untuk membeli nasi bungkus dan dibagikan ke para anggota reuni Monas itu untuk berjemuran di bawah terik matahari kota Jakarta sambil berteriak-teriak minta bebaskan HRS lalu kemudian pingsan. Karena para bohir ini merasa terancam kalau tidak ada Big Imam Rizik Syihab yang selama ini lantang membela mereka para bohir itu di mimbar sambil mencaci maki pemerintah kita dan menghina agama minoritas. Nah teman-teman, harapan saya cuma kepada pihak kepolisian kita untuk siap mencegah rencana reuni ini karena pandemi belum berakhir. Selain masalah pandemi, akibat dari reuni ini juga akan membuat kemacetan panjang di ibu kota. Walaupun mungkin saja yang hadir di reuni tersebut hanya ratusan orang. Memang negara kita ini negara demokrasi, dan setiap warga negara berhak untuk berkumpul dan berserikat dan menyuarakan aspirasi mereka. Tapi ingat, kebebasan itu ada batasannya. Jangan sampai dengan mengatasnamakan kebebasan kita sampai mengganggu orang lain. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Salam dari saya, Rakyat Jelata.